Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan segala kewajiban kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat besertakan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, buah hati Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, dan intannya kota Madinah, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat jasa beliau serta para sahabat dan keluarganya merombak dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berjumpa kembali, untuk bisa berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh ampunan, bulan yang di dalamnya penuh berkah dan kasih sayang, serta bulan yang memiliki berbagai macam keutamaan-keutamaan. Di antara banyaknya keutamaan yang ada, salah satunya adalah setiap amal perbuatan solih yang kita kerjakan dengan niat mengharapkan ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya bagi kita. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yang sepatutnya kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam konteks berlomba-lomba untuk menggapai kasih sayang Allah, kita perlu yang namanya mengerjakan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Nah, tepatnya sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini berbagai banyak macam amalan-amalan kebaikan yang dapat kita kerjakan, yang mana apabila kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Begitu banyak amalan-amalan tersebut, diantaranya sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita dengan menggunakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya tidak semua dari kalangan manusia bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini.
Oleh karena itu, puasa memiliki tujuan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat tersebut, bahwasannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa memiliki makna senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, jikalau puasa merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita menjaga kesempurnaan pahala puasa kita di sisi Allah. Jangan sampai apabila kita berpuasa, kita juga tetap melaksanakan yang namanya perbuatan tercela. Yang mana dengan perbuatan tercela itulah yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Amalan selanjutnya yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Karena apabila kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka kita akan memperoleh begitu banyak hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Membacanya saja itu bernilai ibadah. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Namun berbeda dengan bulan suci Ramadan, yang awalnya 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah melipat gandakan menjadi 1000 kebaikan, bahkan menjadi puluhan ribu kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita mempergunakan waktu kita, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang kelak di hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Oleh karena itu, dari hadis Rasulullah SAW tersebut, marilah kita menjadikan motivasi bahwasannya marilah kita meluangkan waktu kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, untuk senantiasa membacanya, untuk senantiasa berkomunikasi dengannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan bulan suci Ramadan ini lebih baik daripada bulan suci Ramadan tahun kemarin. Karena apabila kita bisa menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung, muflihun. Namun sebaliknya, jikalau kita tidak bisa menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin, maka kita akan tergolong khasirun, orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki segala niat kita di bulan suci Ramadan ini, melaksanakan berbagai macam amalan kebaikan dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.